Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Sujatmiko, SKPNS SHMKes, sebagai dosen tetap di Prodi Studi S2 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri. Pada bagian pengajaran, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kesehatan global atau penyakit menular. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan berada di semester genap dan merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mencetak profil lulusan mahasiswa program studi S2 Kesehatan Masyarakat. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, pada mata kuliah kesehatan global, penyakit menular ini, saya menerapkan prinsip DEI, Delivery, Interaction, Assessment. Pada tahap delivery, saya menyusun seluruh rancangan pembelajaran pada mata kuliah ini dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. RPS ini saya susun bersama tim dosen dan disetujui oleh Kaprodi. Dokumen tersebut juga telah diunggah ke sistem OASIS atau Online Administration Student Information System. RPS ini memuat antara lain CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yaitu mahasiswa mampu menganalisis epidemiologi, faktor resiko, dan mekanisme transmisi penyakit menular global, serta mengevaluasi respon imun, tantangan program vaksinasi, dan ancaman resistensi antibiotik. Mahasiswa juga kompeten dalam menilai dampak migrasi dan perubahan iklim terhadap penyebaran penyakit. Penyakit tropis diantaranya adalah malaria, dengue, tuberkulosis, serta mengevaluasi secara kritis tentang kebijakan, etika, dan tata kelola respon pandemi yang terkenal dengan penyakit COVID-19 dan Ebola. Di akhir perkuliahan, mahasiswa juga diharapkan mampu merumuskan strategi kesiapsiagaan darurat global yang adaptif dengan mengintegrasikan tanggung jawab profesional dan memanfaatkan inovasi teknologi deteksi serta diagnosis masa depan. Diskusi mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis tentang epidemiologi, mekanisme transmisi, dan dasar imunologi penyakit menular dalam dinamika populasi global. Pembelajaran berfokus pada evaluasi kritis terhadap strategi intervensi global, seperti program vaksinasi dan penanggulangan resistensi antibiotik, serta pengaruhnya determinan makro berupa migrasi global dan perubahan iklim terhadap penyebaran penyakit tropis. Di antaranya penyakitnya adalah malaria, dengue, dan tuberkulosis. Melalui analisis kasus pandemi COVID-19 dan wabah Ebola, mahasiswa dibekali kemampuan untuk mengevaluasi kebijakan, kesehatan, tantangan etika, dan juga tanggung jawab profesional guna merumuskan sistem kesiapsiagaan darurat masa depan yang diperkuat oleh inovasi teknologi deteksi, diagnosis, dan mitigasi risiko. Bahan kajian dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama adalah urgensi studi penyakit menular dalam konteks global. Di antaranya adalah definisi epidemiologi dan pendekatan studi penyakit menular. Dan global penyakit menular. Dampaknya penyakit menular terhadap populasi. Fenomena migrasi global, dampak migrasi global, serta penularan penyakit menular. Strategi kesehatan masyarakat untuk mengurangi resiko penyebaran penyakit di antara adalah populasi migran, dasar-dasar sistem kekebalan tubuh, dan mekanisme respon terhadap peran antigen, antibodi, dan sel kekebalan dalam respon imun. Yang kedua adalah faktor resiko dalam penularan penyakit menular. Di antaranya adalah mekanisme penularan penyakit menular. Bagaimana transmisinya, dropletnya, airborne-nya, kontak langsungnya, vektornya, dan zoonosis. Serta strategi global
dalam pengendalian dan pencegahan penyakit menular. Di antaranya adalah bagaimana dengan vaksinasinya, dengan karantinanya, dan edukasi masyarakat. Sejarah vaksinasi atau jenis penyakit menular dan peran vaksinasi dalam mengurangi prevalensi penyakit menular global. Tantangan terkait vaksinasi di antaranya adalah tentang keamanan, aksesnya, penolakan vaksin, dan sejarah penggunaan antibiotik, mekanisme kerja antibiotik, dan peran dalam pengobatan penyakit menular. Bagaimana dengan resistensi antibiotik? Bagaimana dengan faktor penyebabnya, dampak globalnya, strategi pengendalian, dan tantangan etika dalam distribusi sumber daya kesehatan global. Bagaimana tanggung jawab sosial dan profesional dalam menanggapi pandemi global. Dampak perubahan iklim terhadap distribusi dan intens penyakit menular, respon global terhadap tantangan baru ini. Di antaranya adalah adaptasi, mitigasi, kebijakan lingkungan. Pandemi COVID-19 yang selama ini lagi ngetren beberapa tahun yang lalu. Bagaimana dengan sejarahnya, epidemiologi global, dampak sosial dan ekonomi, respon global, kebijakan, kesehatan masyarakat. Pembelajaran untuk menghadapi pandemi masa depan. Kasus wabah Ebola. Bagaimana tentang faktor resiko, respon internasionalnya, pembelajaran untuk respon kesehatan global, persiapan global untuk menghadapi penyakit menular, darurat lainnya. Studi kasus penyakit menular tropis, antara lain penyakit malaria, dengue, dan tuberkulosis. Distribusi geografis, faktor lingkungan yang mempengaruhi penularan dan pengendalian. Evaluasi terhadap respon global terhadap pandemi dan strategi pengendalian penyakit menular. Peran individu dalam memperkuat kesehatan global dan mitigasi resiko penyakit menular. Teknologi baru dalam deteksi, diagnosis, dan pengobatan penyakit menular. Peran inovasi dalam mempercepat respon terhadap wabah dan pandemi global. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menerapkan metode blended learning. Apakah metode blended learning itu? Metode blended learning adalah memadukan aktivitas tatap muka secara langsung dalam pembelajaran langsung dan pembelajaran daring. Untuk perkuliahan daring, saya memanfaatkan beberapa media seperti Zoom Meeting, Moodle, Google Meet, Telegram, dan WhatsApp Messenger. Pada tahap interaction, saya wujudkan melalui penciptaan iklim belajar yang partisipatif dan kolaboratif, pria presentasi, tim serta pemecahan kasus nyata. Saya tidak hanya bertindak sebagai penyampai materi, melainkan sebagai fasilitator dan memberikan umpan balik esensial guna mengukur dan mendukung perkembangan kognitif setiap mahasiswa. Pada tahap asesmen, yang saya jalankan adalah secara objektif dan transparan sebagai pemenuhan akuntabilitas akademik dalam mengukur ketercapaian capaian pembelajaran atau CPMK. Seluruh komponen evaluasi merujuk langsung pada indikator di dalam RPS dengan distribusi performa yang terukur, yaitu diantaranya tugas mandiri atau kelompok dengan bobot 10%, presentasi atau keaktifan dengan bobot 10%, UTS dengan bobot 30%, dan UAS dengan bobot 30%. Selain aspek kognitif, evaluasi ini juga untuk mencakup penilaian secara komprehensif pada ranah afektif atau sikap, dan psikomotor atau keterampilan. Juga saya berikan bobot sebesar 20%. Berikut saya tampilkan video salah satu pembelajaran yang saya berikan secara luring. Materi yang saya berikan pada pertemuan ke-15 mata kuliah kesehatan global, penyakit menular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya bagi yang beragama lain. Sudah makan apa belum ini? Belum makan. Baik, terima kasih pada kesempatan hari ini. Kita pertemuan yang ke-15 ya. Dari penyakit global, penyakit menular ini pertemuan yang ke-15. Pada kesempatan ini
kita membahas tentang teknologi baru dalam deteksi, diagnosis, dan pengobatan penyakit menular. Kita kemarin di pertemuan ini alhamdulillah hari ini saya baru selesai pulang dari haji, didoakan oleh Bapak Ibu semuanya, oleh teman-teman semuanya alhamdulillah sehat. Hari ini kita bersama-sama bisa belajar lagi sebelum juga kita minggu depan sudah UAS, ujian akhir semester. Baik. Pada teknologi baru dalam deteksi, diagnosis, dan pengobatan penyakit menular, ini tantangan dan peran teknologi dalam penyakit menular, bahwasanya penyakit menular ini masih menjadi penyakit kesehatan global. Yang selama ini terjadi masih ada HIV/AIDS, masih ada TBC, masih ada penyakit demam berdarah, seperti itu. Yang mana hal ini. Nah, untuk mengatasi tanda dini ini dengan diagnosa akut dan pengobatannya efektif. Pada kesempatan hari ini, kita ini adalah ingin mengetahui kira-kira penyakit-penyakit ini bisa dideteksi dengan apa sih untuk teknologi yang lebih canggih lagi. Sehingga harapan kita adalah di sesi berikutnya nanti beberapa tempat-tempat pelayanan itu sudah menggunakan teknologi-teknologi yang lebih canggih. Ya, bahwasanya peran teknologi baru dalam mengatasi tantangan. Tantangan dalam deteksi dini penyakit menular, diagnosis yang akurat dan pengobatan efektif, dan beban penyakit menular secara global dan lokal. Ini kita lihat bahwasanya penyakit menular ini sudah mendunia, ya. Kita ini secara global di pertemuan ini sesuai dengan eh, RPS dan CPMK kita, bahwasanya kita adalah melihat penyakit secara global. Kita lanjutkan, teman-teman semuanya. Eh, di sini teknologi diagnosis modern yang sekarang lagi mendunia, ya. Mudah-mudahan di negara kita juga di Indonesia sudah mengikuti teknologi-teknologi yang modern ini. Ada teknologi diagnosis molekuler, ada PCR, ya. Ada PCR, ada RT-PCR, ada aplikasi isotermal, ya. Ini mungkin sudah ada yang mendengarkan, sudah ada yang eee, membaca, dan mungkin baru juga ada yang mendengarkan. Tapi mungkin mahasiswa S2 ini kan sudah tatanannya sudah model analitik ya. Mungkin teman-teman semuanya sudah mengetahui semuanya. Nah, saya ingin tahu mungkin dari teman-teman semuanya ini yang PCR ini saja, karena ini ada RT dan ini. Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan tentang PCR. Apa yang disebut dengan PCR itu? Ada? Nggih, Izin Bapak untuk menjawab. silakan. Iya. Nggih, PCR itu adalah suatu teknik pemeriksaan laboratorium di mana dalam deteksinya yang dideteksi adalah DNA atau RNA-nya. Di mana dalam prosesnya dilakukan ada 3 proses. Proses pertama adalah proses pelepasan atau ekstraksi dari DNA iya, atau RNA iya, tersebut. nggih, Kemudian proses selanjutnya mixing atau pelekatan dengan enzim. nggih, Di mana dalam pelekatan ini masuk ke proses yang ketiga, pembacaan, di mana perlekatan itu nanti dibaca berapa jumlah DNA atau RNA yang terbaca. iya, baik. Kurang lebihnya itu, Bapak. Terima kasih Pak Eko ya, luar biasa. Jadi apa yang dikatakan oleh teman kita tadi, Pak Eko tadi luar biasa, dan yang lain mungkin luar biasa. Karena mahasiswa S2 ini berbeda dengan mahasiswa S1 ya untuk analitiknya, jadi lebih canggih ya. Jadi PCR tadi adalah adanya penggantian penggabungan seperti itu ya. Tadi ada 3 tahapan yang selama ini dikenal. Ya. Nah, ada lagi rapid diagnosis adalah lateral flow assay, ada deteksi antigen antibody. Ini adalah satu rangkaian. Bahwasanya perangkat-perangkat ini adalah di tempat tidur atau di komunitas. Jadi bisa dilakukan di dalam tempat pelayanan, di rumah sakit, tapi mereka sudah dikunjungi ke ruangannya, ya sudah dikunjungi. Tapi beberapa tempat yang selama ini kita lihat komplain dari masyarakat itu banyak sekali tentang pelayanan, ya. Nah, ini adalah
beberapa yang diharuskan nanti Bapak Ibu kalau sudah kembali ke tempat pelayanan masing-masing, kembali ke yang di sini kembali ke sini, ke IKA, ada yang kembali ke rumah sakit, ada yang kembali ke Puskesmas, ke Dinas Kesehatan. Nanti adalah paling tidak mengadakan benchmarking dengan pimpinan, ya, benchmarking dengan pimpinan. Dan juga dengan pimpinan melakukan benchmarking sehingga nanti pimpinan akan mengetahui, ya, sehingga tadi ke atas nanti akan diunggulkan ke atas sehingga ini akan bisa di-deal-kan lah untuk anggaran seperti ini. Ini beberapa hal yang lebih canggih. Nah, keunggulannya ini adalah kecepatan, akurasi, dan aksesibilitasnya lebih tinggi. Selanjutnya adalah metode deteksi dini dengan teknologi terkini. Ya, bahwasanya deteksi dini ini adalah lebih cepat dan akurat dan melalui sistem surveillance digital dan analitik canggih. Jadi karena sekarang ini sudah zamannya zaman digital, udah zaman digital. Semuanya sudah pakai digital, ya. Contoh saja kemarin pada saat saya ke Tanah Haram untuk ke Mekah, contoh aja ini. Ini bahwasanya, semuanya ini sudah pakai digital, ya. Mau ke tempat ibadah harus ada digitalnya, kalau enggak ada digitalnya, enggak bisa masuk. Akhirnya orang tua-tua itu akhirnya macak sakit, pakai kursi roda biar bisa masuk. Nah, ini adalah sekarang sudah digital. Sudah arah ke sana. Sehingga nanti mohon maaf, lansianya nih kalau sudah sesaya, sejenengan lansianya itu sudah lansia canggih, sudah pinter semuanya. Wow, wis pinter apa IT sudah pinter, lihat jurnal sudah pinter, nanti lihat AI wis pinter ya. Kita kan diarahkan ke sana semuanya. Nah, sekarang yang lansia sekarang ini masih banyak yang masih di bawah kendali. Jadi belum begitu mengerti tentang ini. Sehingga harapannya dengan jenengan ini arahnya adalah bisa memberikan ke masyarakat. Dengan survei digital pelaporan penyakit. Ya, ini juga pakai real time, pakai digital juga. Orang-orang biasa mungkin lansia-lansia yang sekarang yang usia 60-an yang di masyarakat tidak tahu Bapak Ibu. Saya juga sedih kemarin. Sekian banyaknya orang-orang yang ada di situ tidak mengetahui tentang digital. Benar, saya itu juga sangat sedih. Ya Allah, kok seperti ini ya? Berarti lansianya ini seperti saya dan jenengan. Sehingga pembelajaran itu memang masyarakat Indonesia ini harus kuliah mulai S1 itu harus kuliah semuanya. Itu harapannya pemerintah seperti itu. Sampai sekarang Pak Prabowo itu sudah membangun beberapa tempat-tempat sekolah rakyat ya. S1 itu harapannya adalah semua melek tentang digital. Dan sekarang juga panjang kalau melihat yang di luar itu model-model juga yang jualan yang tidak digital itu juga sekarang sudah mulai sepi ditinggal oleh masyarakat. Jenengan di rumah cukup dengan istrinya, dengan anaknya sambil bercanda, sambil lihat. Sekarang kan ngetren Piala Dunia ini. Lagi Piala Dunia lagi ngetren lihat, wah sudah datang, apa semua sudah datang, ya kan? Nah, itu yang sekarang diharapkan. Yang kedua adalah genomic sequencing ya. Bahasanya analisis genom patogen untuk pelacakan varian dan resisten. Jadi untuk mengetahui patogen di sini adalah dengan menggunakan genomik di sini, menggunakan AI dan machine learning juga untuk pemodelan prediksi dan deteksi wabah. Dan juga platform surveillance. Di sini menggunakan GISAT, PROMET, heatmap, dan sistem WHO. Saya lanjutkan. Inovasi pengobatan penyakit menular. Ada beberapa inovasi pengobatan penyakit menular yang lagi dikembangkan sekarang dengan menggunakan precision medicine atau terapi berbasis genetik patogen dan inang. Ini lagi dikembangkan di internasional dan juga sudah mulai diikuti oleh rumah sakit yang sudah standarnya adalah kelas unggul di Indonesia, ya. Cuma di sini kadangkala BPJS enggak begitu di ini ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, ada terapi baru antiviral dengan antibiotik dan imunoterapi. Ini masih dikembangkan di negara kita di sini adalah antibiotik dan imunoterapi, ya, masih dikembangkan. Ada juga dengan sistem penghantaran obat, nanopartikel dan target delivery dan manfaat terapi dan reduksi dan resistensi di sini.
Kadangkala seseorang yang masih ngetren di negara kita adalah terjadi resistensi. Pada saat mereka flu aja ya, flu menular, dan saya melihat Bapak Ibu kalau di tanah suci itu ya, di tanah suci itu saya lihat penyakitnya itu ya paradenya parade batuk dan pilek. Semuanya hampir itu batuk dan pilek, ya. Nah itu kadang-kala kalau dokternya cuma satu, perawatnya satu, membawa orang 380, satu kloter, bayangkan, satu kloter. Sehingga kadang-kala mereka ini ngobati, saya lihat sendiri ya, tapi belum diteliti, cuma saya melihat sendiri bahwasanya mereka seakan-akan ini adalah mengobati pasien ini, antibiotiknya ini kadangkala adalah saya lihat saya lihat sendiri karena saya juga megang obatnya, kadangkala kurang pas ya dengan ini, sehingga bisa menyebabkan resisten. Mereka resisten, ini kan diobati lagi. Sehingga kadangkala saya sering kemarin juga saya juga ikut membantu kepada dokter yang saya kadangkala ngomong, "Dok, coba dinaikkan." Akhirnya dinaikkan dosisnya, dikasih 1 kali sehari, pertama dikasih 3 kali yang antibiotik biasa, terus dinaikkan 1 kali sehari tapi yang dosis tinggi, sama-sama 500 mili, maksimal 750 mili. Yang kemarin dikasihkan 1.500 tapi yang bukan paten. Setelah itu tidak sembuh-sembuh selama 1 minggu dinaikkan. Nah ini adalah beberapa hal contoh yang Bapak Ibu bisa kembangkan nanti dan bisa memberikan satu penyuluhan kepada masyarakat, ya. Nah, eee, saya akan memberikan kepada panjenengan, ya, memberikan ke panjenengan bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang paling kaya dan makmur semakmur-makmurnya, ya. Kalau kita ini mohon maaf, contoh saya aja ya, saya pergi ke Tanah Suci karena panggilan rukun Islam yang kelima. Nah, pada saat itu saya melihat negara di sana, Makkah dan Madinah, karena ada Masjidil Haram dan ada Masjid Nabawi. Ke sana ini ya seperti itu, kalau rekreasi keluar saya tidak pernah mau ikut. Saya tidak ikut, karena yang dilihat adalah batu-batu, saya tidak pernah ikut. Tapi coba kita lihat Indonesia ya, begitu indahnya, semua tanaman ada. Hanya nanti kalau ke sana, kalau ke Mekah mungkin hanya melihat saja, tidak melihat hijau-hijauan, tapi kalau di Madinah lebih melihat hijau-hijauan. Artinya apa? Bahwasanya pengobatan tradisional ini, obat spektrum luas tanpa selektif ini bisa dikembangkan di negara kita. Nah, harapan saya adalah panjenengan nanti yang merupakan nanti adalah seorang sarjana magister kesehatan masyarakat yang lebih banyak dalam memberikan kegiatan promotif, preventif, bukan lagi kuratif kepada masyarakat, walaupun di sini beberapa profesi ini masuk di sini, kesehatan semuanya berprofesi masuk, panjenengan adalah bisa memberikan penyuluhan ke masyarakat. Masyarakat disuruh untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, ya, yang bermanfaat sehingga nanti mereka, tidak yang saya ceritakan tadi, kalau diminumi obat kimia itu kadangkala adalah terjadi apoptosis atau kematian sel. Kalau diminum obat tradisional ini dengan tepat, ini selektif semuanya bisa tergantung dari keluarnya. Nah, kalau precision medicine ini adalah terapi tertarget pada genetik patogen dan inang. Jadi, dosis personal minang toksisitas dan contohnya adalah antiviral berbasis CRISPR misalkan atau liposoma dragareas dan meningkatkan efikasi dan mengurangi resistensi. Saya kira eh, pertemuan hari ini di pertemuan yang ke-15 ini eh, teman-teman semuanya bisa memberikan satu gambaran, ya, satu gambaran bahwasanya pengobatan yang model terbaru ini yang lagi dikembangkan yang sesuai dengan ada di keilmuan kita adalah seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk hari ini dan mungkin ada yang bertanya? Mohon izin bertanya, Pak. Untuk contoh obat-obat tradisional yang dimaksud ini seperti apa nggih? Oh iya, luar biasa. Ini pertanyaan yang luar biasa. Saya tadi mencoba untuk membuka pertanyaan dengan secara global ya, saya universal begitu untuk pengobatan tradisional. Nah, pengobatan tradisional itu sudah biasa kita
eee, pakai juga pada saat kita memasak dan juga ada beberapa juga yang ada di alam di sekitar kita. Yang seperti kita ini adalah ada jahe, ya, ada jahe juga. Jahe ini juga sebagai kekebalan tubuh. Ada kunyit juga yang ini, ada kencur yang kita pakai bersama-sama ini. Terus ada juga sambiloto, yang ini ya, sambiloto. Kadang-kala sambiloto juga ini. Terus ada juga, yang sering hipertensi itu kadang-kala adalah apa Bapak Ibu? Yang ditanam yang ada ininya, yang rasanya ndak enak itu. Hah? Mengkudu. Mengkudu ini juga bisa dikembangkan, ya. Mengkudu ini juga bisa dikembangkan. Mengkudu ini luar biasa dikembangkannya. Sehingga dan mengkudu itu, daunnya itu bisa dibuat untuk botok mengkudu. Oh, enak. Belum ada yang merasakan ya? Wah. Nanti coba ini saya suruh masak. Nanti kita ketemu tak bawa mengkudu dari yang. Saya nanti diingatkan ya. Ternyata mengkudu itu enak banget. Dibuat botok. Jadi dibuat botok mengkudu. Iya, kukusnya muda. Diambil. Terus dikasih kelapa gitu dibuat. Ternyata itu pengobatan luar biasa. Dan itu menurunkan tensi. Nah, kadangkala adalah kita ini kadangkala yang kita lihat pasti obat kimia. Padahal obat di kita itu banyak sekali. Luar biasa pertanyaannya. Terima kasih banyak itu mungkin jadi ini. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih. Hari ini kita bisa menyelesaikan pertemuan yang ke-15. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambahkan wawasan keilmuan bagi panjenengan semuanya dan mudah-mudahan ilmu ini barokah ya dan kita hari ini bisa bertemu di sini selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai ketemu di lain tempat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran saya, kurang lebihnya. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.